Video kali ini akan menyelesaikan studi kasus di soal-soal yang biasanya keluar di IP address subnetting kayak gitu ya. Itu berbagai macam sih biasanya subnetting itu, nggak hanya sebatas mencari decimal perfect, bilangan biner perfectnya berapa, subnet masknya berapa, IP addressnya yang bisa digunakan berapa kayak gitu. Itu masih beratnya masih tahapan-tahapan awal gitu. Tapi kalau udah ada kombinasi itu kita harus lebih jeli lagi, kita harus tahu caranya bagaimana kayak gitu ya. Di sini di video kali ini penyelesaiannya agak berbeda dari sebelumnya kayak gitu. Kita bisa lihat bahwa ada contoh soal perusahaan XYZ yang memiliki 8 ruang karyawan dan terhubung 24 komputer sebagai hostnya di setiap ruangnya. Kemudian dengan IP networknya itu 210.180.200.0 ya, berarti dia masuk ke kelas C kayak gitu. Kemudian pertanyaannya itu adalah decimal perfectnya berapa, binary perfectnya berapa, subnet masknya berapa, IP address hostnya berapa. Nah di sini kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu perfectnya itu perfect berapa kayak gitu ya kan. Di sini soalnya ada pertanyaan decimal perfectnya itu berapa. Di sini belum ada di IP networknya, ini cuma baru menyebutkan IP networknya aja, belum menyebutkan perfect atau slashnya berapa kayak gitu. Berarti di sini ada penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya itu ada total host ya. Total host itu menggunakan rumus 2 pangkat Y min 2 ya, karena Y adalah untuk mencari host ya, total host. Di video sebelumnya kan saya menggunakan 2 pangkat Y kayak gitu, 2 pangkat Y min 2 kayak gitu. Nah 2 pangkat Y min 2 harus lebih besar sama dengan 24 kayak gitu. 2 pangkat berapa yang nilainya itu hasil lebih dari 24 ya, berarti kan dimulai dari 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 32 kayak gitu. Tapi karena ini subnetting, ibaratnya untuk efisiensi penggunaan jaringan di IP addressnya kayak gitu, berarti yang mendekati dari angka 24, yang mendekati itu kan 2 pangkat 5 kayak itu. Kalau ibaratnya kita menggunakan 2 pangkat 4 kan totalnya 16, berarti kan masih kurang kayak gitu. Berarti harus menggunakan 2 pangkat 5 yang totalnya itu 32 seperti itu ya. Berarti kita menggunakan 2 pangkat 5 ya. Kita tulis dulu 2 pangkat 5 min 2, kemudian 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32 kurangi 2 berarti 30 ya. 30 itu lebih besar sama dengan dari 24. Oke, berarti nanti rentan IP yang bisa digunakan di setiap subnetnya itu totalnya adalah 30 kayak gitu ya, meskipun yang digunakan adalah 24 saja kayak gitu. Kemudian kita mencari decimal perfect ya, kita mencari decimal perfectnya ya. Decimal perfect itu saya menggunakan rumus 32 min Y kayak gitu. 32 nya dari mana? 32 itu dari total subnet mask ya, binary perfectnya subnet mask kayak gitu. Nah setiap oktet di IP address itu kan memiliki biner totalnya ada 8 kayak gitu kan. IP address itu mempunyai 4 oktet kayak gitu, berarti kan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 totalnya 32. Nah 32 min Y, Y nya berapa tadi? Y nya kan ada 5, berarti 32 minus 5 kayak gitu ya. Nah berarti berapa decimal perfectnya? Berarti 27 kayak gitu. Berarti untuk IP address ya, IP addressnya tadi kan pakai menggunakan 210, 180, kemudian 200.0 kayak gitu ya. Berarti kita tulis saja langsung 210.120.200.0/27 ya. Berarti perfectnya menggunakan perfect 27 ya, atau /27. Udah ketemu nih, soal 1 sama 2 udah ketemu. Kemudian kita baru soal 1 karena ini decimal perfect ya. Untuk menyelesaikan nomor 2 dan nomor 3 saya sudah menambahkan tabel bantu ya untuk menyelesaikan subnet masknya. Kemudian
untuk bilangan biner perfect kita sudah dipermudah karena sudah kelihatan tuh slash 27 gitu ya. Berarti kita tulis dulu desimalnya 888, kemudian 3, tinggal bilangan binerinya aja 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian ini tambahkan 1 2 3, sisanya 0 ya. Bilangan biner itu di IP address kan totalnya ada 8 kayak gitu. Jadi ini 8 8 8, ini 3, berarti satunya ada 3, sisanya 0 kayak gitu ya. 5 nya berarti ada 0. Sorry, 0 nya ada 5, maaf. Kemudian tinggal subnet masknya. Subnet masknya itu berapa? 255 255 255. Nah, di sini berapa nih? Kan masih tanda tanya. Ya enggak? Nah, berarti kita menggunakan tabel pantu kayak gitu. Berarti di sini tulis 1 1 1. Nah, kita tambahkan 128 tambah 64 tambah 32. Totalnya berapa? Totalnya itu adalah 224 ya. Berarti di sini subnet mask di oktet terakhir itu adalah 224. Oke, berarti udah ketemu nih untuk soal nomor 2 sama nomor 3. Sekarang kita mencari IP address ya di soal yang terakhir yang 4 kayak gitu. IP address yang bisa digunakan itu dari rentan berapa ke berapa. Kita harus tahu dulu total per subnetnya berapa, host per subnetnya berapa, blok per subnetnya berapa, blok setiap subnet. Untuk mencari host per subnet kita sudah tahu terlebih dahulu, di atas juga sudah ada ya, itu kan 2/5 gitu untuk mencari host per subnet. Itu udah dipermudah kayak gitu. Total per subnet juga udah kita dibantu dengan host per subnet kayak gitu. Nah, 2/x ya, x nya berapa? Tinggal tadi dikurangi aja, 8 kurangi 5 kan berarti 3. 2/3 sama dengan 8. Oke. Kemudian 2/y tadi kan udah ketemu bahwa 2/y nya itu adalah 5 min 2 itu adalah 32 min 2 itu sama dengan 30 kayak gitu ya kan, itu kan sama. Kemudian blok per subnet, itu kita menggunakan rumus 256 minus 224 ya. Ini hasilnya adalah 32. Oke, berarti nanti blok yang kedua adalah 32. Oke, selanjutnya kita mencari blok selanjutnya 32 tambah 32 itu hasilnya adalah 64. Kemudian blok selanjutnya ya, ini 64 ini saya pindahkan ke bawah saja. Kemudian 64 tambah 32 itu ketemunya adalah 96. Kemudian 96 ditambah 32 itu ketemunya adalah 128. Kemudian 128 tambah 32 itu ketemunya adalah hasilnya 160. Kemudian 160 tambah 32 itu hasilnya adalah 192. Kemudian 192 tambah 32 itu hasilnya adalah 224. Kemudian 224 tambah 32 hasilnya adalah 256 ya. Nah, ini yang terakhir yang 224 tambah 32 hasilnya 256 berarti nggak dipakai kayak gitu ya, kita hapus. Berarti nanti di akhir itu adalah 224 kayak gitu untuk blok subnetnya. Nah, berarti yang ditulis adalah dari 0 ya, kemudian 32 64 sampai 224 seperti itu ya. Itu yang akan digunakan nanti untuk di IP network ya. Kita ini hapus saja, delete. Oke, kemudian kita langsung masukkan ke tabel ya. Ini tabelnya sudah saya buat, ada 8 karena menyesuaikan total per subnet yang di sini. Kemudian kita tulis IP networknya berapa, berarti 210 180 200.0. ini blok subnet yang pertama.
kemudian 180 200.32, kemudian 210 180 200.64, kemudian blok subnet yang keempat adalah 210 180 200, kemudian 96, kemudian blok subnet yang kelima itu adalah 210 180 200.128, kemudian blok subnet yang keenam itu adalah 210 180 200.160. Selanjutnya blok ke-7 itu 210 180 200.192. Kemudian yang terakhir, blok subnet yang terakhir adalah 210 180 200.224 ya. Itu IP network dari blok pertama atau subnet pertama sampai blok yang terakhir ya, yang ke-8. Kemudian kita tulis IP broadcast yang pertama terlebih dahulu sampai nanti ke yang terakhir IP broadcast yang ke-8 kayak gitu. Untuk IP broadcast itu kita mudah ya, di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan. Untuk IP broadcast itu IP broadcast selanjutnya itu dikurangi 1 ya. IP network selanjutnya dikurangi 1 untuk dimasukkan ke IP broadcast yang akan kita inputkan kayak itu, atau kita tulis kayak gitu. Nah, di sini kan untuk yang pertama itu subnet pertama nih ya, blok subnet pertama, berarti kita mengurangi IP network yang blok kedua kayak gitu. Blok yang kedua itu IP-nya berapa ya? 210 180 kemudian 200 ya. Titiknya titik berapa nih kayak gitu ya kan. Nah, di sini berarti titiknya itu adalah 33 kayak gitu. 31 kayak gitu ya, 31. Karena hasil pengurangan 32 dikurangi 1 berarti kan totalnya 31. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP broadcast yang kedua ya. Kalau IP broadcast yang kedua tinggal kita tambahkan aja 31 ditambah 32 kayak gitu ya. Jadi lebih mudah daripada kita harus mengurangi blok subnet selanjutnya untuk diinputkan ke blok subnet yang sekarang. 210 180 200.31 tambah 32 berapa hasilnya? 63 kayak gitu. Oke, kemudian blok subnet yang ketiga kita udah bisa ya, harusnya 180 200.95. Kemudian blok subnet yang keempat 210 180 200.127. kemudian blok subnet yang kelima 210 180 200.159. blok subnet yang keenam 210 180 200.191. blok subnet yang ketujuh 210 180 200.223. kemudian berarti yang terakhir 255 ya, 210 280 200.255. Oke, itu IP broadcast dari blok pertama sampai blok terakhir ya. Kemudian kita tinggal menginputkan IP yang bisa digunakan kayak gitu ya. IP awal di blok subnet pertama itu berarti 210 180 200.1 sampai 210 180 200.30 ya. Kemudian blok subnet yang kedua itu adalah 210 180 200.33 sampai yang bisa digunakan adalah titik 62 ya. Kemudian blok subnet yang ketiga itu berarti startnya dari 65 ya, sampai 94 gitu.
keempat. Oke, untuk blok subnet yang keempat berarti 97 ya. Untuk start IP yang bisa digunakan. Kemudian IP akhir di blok keempat itu adalah 126. Kemudian ke blok IP yang kelima, blok kelima, subnet kelima, IP awalnya itu berarti 129 ya, yang bisa digunakan startnya kayak gitu. Akhirnya itu berarti ini kurang 0, 190 berarti 158 kayak gitu. Kemudian blok subnet ke-6 ya, IP yang bisa digunakan berarti 161 ya untuk awalnya, kemudian di akhirnya itu berarti 190. Untuk subnet ke-7 berarti IP awal yang bisa digunakan 193, untuk IP akhirnya itu berarti 222 kayak gitu. Kemudian di blok terakhir ya, di blok terakhir atau blok 8 di IP awal atau IP startnya itu dari 210, 180, 200.225 sampai 210, 180, 200.254. Oke. Berarti udah ketemu ya untuk IP address yang bisa digunakan itu. Ini dari 200.1 sampai 30, 33 sampai 62, kemudian 65 sampai 94, 97 sampai 126, 129 sampai 158, 161 sampai 190, 193 sampai 222, 225 sampai 254. Oke. Itu hasil atau cara penyelesaian dengan soal yang diketahui total total host yang ada di setiap ruang atau di setiap yang diinginkan oleh perusahaan atau klien kayak gitu ya. Jadi ini pada intinya cara penyelesaian soal untuk mencari atau sudah diketahui terlebih dahulu total per hostnya itu berapa kayak gitu. Ini agak sedikit berbeda dengan video yang sebelumnya ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan, menambah ilmu. Kemudian jangan bosan-bosan untuk belajar tentang subnetting ya. Oke, see you next time.